Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, teman-temanku, adik-adik, bapak dan ibu dimanapun berada, para subscriber tercinta, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya masih mengikuti menonton channel saya, yaitu channel Tanda Kejadian. Saudaraku, kali ini saya di Pondok Pesantren Darul Quran ya, yang posisinya ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, saya ingin menggali informasi berbagai data yang ingin saya sampaikan nanti kepada para penonton subscriber seperti apa kondisi yang sebenarnya di pondok pesantren ini. Kita akan tanyakan sebenarnya berapa biayanya, apakah gratis seperti yang disampaikan Bapak Ustadz Yusuf Mansur ketika di acaranya Bapak Hotman Paris di televisi ya. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi pertanyaan dan rasa penasaran para subscriber bisa terjawab nanti kalau diizinkan, tapi mudah-mudahan ya tidak ada masalah dan mudah-mudahan mau diizinkan dan terbuka para pengurus dari pondok pesantren ini ya saudaraku. Oke, jangan skip, jangan tidak menonton sampai tuntas, tonton sampai habis, sampai tuntas channel saya, video ini, supaya nanti tahu apakah nanti ada masalah, apakah nanti lancar, dan apakah informasi yang saya gali, data-data yang saya gali bisa terjawab semuanya. Nah saudaraku, ayo ikuti perjalanan saya. Oke. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, kami dari pencari warta, kalau mau diizinkan ingin bertemu dengan pengurus pondok, ingin bertanya-tanya tentang hal yang terkait pondok pesantren ini Pak. Itu satpam Pak Satpam. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu. Kami dari pencari warta, kalau diizinkan ingin bertanya-tanya tentang perihal pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Darul Quran ini Pak. Saya izinin dulu ya ke Ustadznya. Nggih, makasih. Dari mana Pak? Saya dari Genteng Pak, dari nggih. Terus? Dari perumahan. Soalnya pesantren sekarang lagi sterilisasi nih Pak. Oh ngoten nggih. Kan Terus kita jaga protokol kesehatan Pak. Nggih. Maksudnya gimana ya, Nggak ada siswa ya? Ada siswa, Oh. lagi sterilisasi, jadi nggak maksudnya? semua orang bisa masuk gitu. Oh, jadi sterilisasi tidak semua orang boleh masuk. Nggih, paham. Ya monggo nanti diizinkan, mudah-mudahan kami diizinkan. Nggih. Bapaknya siapa? Mat Ali, Pak Ali dari Genteng. Dari Genteng. Nggih, Kecamatan Genteng. Masih ada. Nggih, makasih Pak. Saudaraku, kita tunggu dulu ya. Pak Satpam tadi, Pak Satpam masih mengizinkan kepada pengurus pondok ya. Nanti kalau pengurus pondok memberi izin, kita bisa masuk, kita lanjut, kita bisa bertanya tentang segala hal mengenai pondok pesantren Darul Quran. Tuh lihat, luas banget ya. Dari sono, ujung sono sampai ujung sono. Ini banyak sekali nih, luas itu. Ini mungkin bangunan pondok intinya. Terus itu pondok mungkin di situ pengurus pusatnya, dan ini mungkin masjidnya ya, agak luas. Ya nanti kalau misalkan tidak diizinkan ya kita harus sadar, kita harus kembali karena memang kita nggak punya hak 100%, pemilik hak 100% adalah pengurus pondok. Apalagi situasinya masih pandemi Covid, banyak hal yang harus ditaati terkait masalah protokol kesehatan ya, saudaraku. Nah, apalagi tadi dikatakan oleh Pak Satpam bahwa di sini masih sterilisasi. Artinya kita tidak sembarangan boleh diizinkan ya. Maka kita berdoa saja. Kalau hari ini tidak diizinkan, maka kita akan datang lagi di lain waktu ya. Di lain waktu, maka jangan pernah tinggalkan channel saya. Insya Allah kita akan datang lagi ke sini kalau nanti tidak diizinkan. Kalau diizinkan, alhamdulillah, maka kita bisa wawancara langsung kepada pengurus pondok. Ya, saudaraku, memang kendala dan tantangan kita sebagai pencari warta adalah ketika situasi seperti ini menjadi menarik. Karena apa? Nggak semua orang bisa masuk. Apalagi situasinya masih dalam kondisi yang tidak menentu. Oke, saudaraku, tunggu dulu. Saudaraku semuanya, Bapak Ibu, adik-adik,
saya sebelum datang ke lokasi Pondok Pesantren Darul Quran ini, saya sudah datang ke beberapa warga yang menjadi wali santri ya. Saya menanyakan beberapa hal kepada mereka, hanya saja mereka sayangnya tidak mau direkam gambarnya ya, dan juga tidak mau direkam suaranya. Tetapi intinya dia mengatakan bahwa santri atau anak mereka yang menjadi santri dari Darul Quran tetap dimohon untuk memberikan kontribusi ya, katakanlah biaya untuk biaya hidup mereka selama menjadi santri di Darul Quran. Tetapi memang bagi yang kurang mampu secara ekonomi itu akan diberikan subsidi, dan juga bagi yang berprestasi akan diberikan beasiswa. Jadi bisa disimpulkan bahwa semacam subsidi silang ya. Jadi tidak semuanya 100%. Jadi itulah antara lain informasi dari wali santri yang ingin saya konfirmasi kepada pengurus Pondok Pesantren Darul Quran, apakah informasi itu benar, sehingga pemberitaan yang saya sampaikan bisa berimbang. Jadi ada dari pihak wali santri dan juga informasi ada dari pihak pengurus pondok pesantren. Nah, jika informasi kemudian benar seperti itu, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau informasi itu tidak benar, maka ini harus diberikan klarifikasi, penjelasan dari pengurus pondok pesantren Darul Quran tersebut. Makanya saya ingin menemui pengurus Darul Quran atau pondok pesantren Darul Quran ya. Makanya mudah-mudahan ada konfirmasi dari pengurus pondok pesantren tentang hal-hal yang saya informasikan tadi, benarkah atau salah. Nah, seperti itu ya saudaraku. Informasi dari orang yang mengaku sebagai wali santri yang saya temui tersebut harus dikonfirmasi, harus diberi penjelasan oleh pengurus pondok pesantren. Apalagi Yusuf Mansur pernah menyampaikan di dalam acara televisi, yaitu saat acaranya Bung Hotman Paris, mengatakan bahwa biaya santri di pondok pesantrennya adalah gratis. Coba simak berikut ini. 9.000 rumah takfis itu bang, gratis, makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. Daerah mana itu Pak? Di mana-mana. Selain saya juga ingin mengetahui nanti di dalam wawancara dengan pengurus pondok pesantren, saya ingin mengetahui bagaimana sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren Darul Quran. Mungkin apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur di dalam acara televisi Hotman Paris itu hanya berlaku di pondok pesantren yang dia ada di sana atau di tempat dia. Kalau di cabang seperti di Darul Quran yang ada di Kabupaten Banyuwangi, ya seperti itu kondisinya ya saudaraku, dengan alasan itu adalah untuk pengembangan pondok pesantren, jadi sebagai kontribusi pembangunan. Nah, dalam konteks ini menurut saya ya wajar-wajar saja kalau sebuah lembaga pendidikan itu masih meminta kontribusi biaya untuk biaya operasional, apalagi pondok pesantren yang cenderung mandiri dalam pengelolaan biaya hidupnya. Nah, ini kembali kepada para saudara, silakan sendiri simpulkan, karena saya hanya bisa menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Maka dari itu, saya benar-benar ingin pihak dari pengurus pondok pesantren memberikan konfirmasi tentang informasi yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga nanti dapat izin dari pengurus pondok pesantren agar saya bisa mewawancarai beliau, sehingga beritanya bisa berimbang, dan jika ada yang khilaf atau ada yang salah bisa diluruskan atau dibenarkan.
Nah, Pak Satpam sepertinya sudah datang. Katanya tadi sudah berusaha untuk menemui pengurus dan meminta izin pengurus. Apakah saya dan tim bisa diizinkan untuk melakukan wawancara interview pada pengurus pondok? Nah, silakan saudaraku disimak. Pripun, Pak? Nggih. Diperkenalkan. Oh, nggih. Punten biasa. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa, paham. Mboten apa-apa, mungkin nggih. Pak, saya pamit dulu ya. Karena pihak pengurus masih belum mengizinkan. Memang situasinya kan lagi tidak menentu, ada Covid ya kan. Apalagi katanya beliau masih sterilisasi ya. Enggak apa-apa. Mungkin lain waktu ya. Makasih, Pak. Nggih, assalamualaikum. Ya, saudaraku, ternyata kita belum mendapatkan izin ya untuk masuk ke pondok pesantren Tahfidz Darul Quran ini karena pengurus belum mau diwawancarai dengan alasan karena masih sterilisasi ya. Namun bisa jadi kita bisa menduga ada alasan lain ya, karena mungkin diduga masalah pondok pesantren dan terkait Ustadz Yusuf Mansur sekarang masih panas-panasnya dan banyak diberitakan oleh berbagai media. Patut diduga mereka tidak mau menerima kita, mungkin ingin agar pemberitaan tidak semakin liar, mungkin dia ingin meredakan suasana. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi ya tidak tahu lagi kenapa mereka tidak mau diwawancarai. Ya, saudaraku, adik-adik, kakak-kakak, bapak dan ibu di rumah, ini saya masih ada di lokasi pondok pesantren Darul Quran ya. Itu lihat luas banget. Ini penampilan kalau dilihat dari jalan raya. Dari sana adalah arah Jember, Surabaya. Kalau ke arah sana adalah ke arah Bali ya. Jadi agak jauh. Nah, inilah situasinya. Kalau kalian semuanya pengen ke sini itu. Jadi ya kita tidak berhasil masuk ya karena memang tidak diizinkan oleh Pak Satpam. Itu Pak Satpamnya di sana tadi. Kenapa? Karena alasannya masih steril katanya. Nggak tahu mungkin alasan steril itu apakah pernah terjadi di sini namanya wabah Covid sehingga harus disteril, sehingga mungkin ada situasi harus karantina dan sebagainya, atau mungkin karena alasan situasinya yang tidak menentu ya. Kalian tahu sendiri, Yusuf Mansur lagi panas di pemberitaan. Kalau saya masuk lalu tanya-tanya dan terbukti sesuatu yang kontradiksi dengan informasi Ustadz Yusuf Mansur, bisa tambah rame kan. Jadi situasi yang seperti itu, langkah aman bagi pengurus pondok adalah tidak mengizinkan setiap orang masuk ke sini, atau dia sangat protektif ya. Jadi tidak asal mengizinkan orang masuk. Jadi seperti itu. Oke, saudaraku, saya akhiri dulu konten hari ini. Tetap yang suka dengan channel ini sebarluaskan. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tanda subscribe, tanda lonceng supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Jaya Indonesiaku.